Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas riset operasi A, mahasiswa jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Jember akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian program linier dengan metode simplex. Dosen pengampu kami yaitu Bapak Abdul Rizky SSI MSI dengan anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri Lisahani Rahayu Romadoni NIM 12 dan teman saya Rani Fatmawati NIM 22. Lalu selanjutnya, pokok bahasan yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama, definisi dari metode simplex. Yang kedua, permasalahan yang akan kami pecahkan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah penyelesaiannya. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama yaitu definisi metode simplex. Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linier yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Hal ini berarti untuk penggunaan metode simplex ini bisa digunakan untuk menyelesaikan program linier yang memiliki variabel keputusan mulai dari 2 atau lebih variabel. Dalam metode ini, model dirubah dalam bentuk suatu tabel, kemudian dilakukan langkah-langkah matematis ke dalam tabel simplex tersebut. Langkah-langkah matematis ini pada dasarnya merupakan replikasi proses pemindahan dari suatu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya pada batas daerah solusi. Pada metode simplex akan bergerak dari satu solusi ke solusi yang lebih baik sampai solusi tersebut optimal. Untuk mencari nilai optimum dengan menggunakan metode simplex dapat dilakukan dengan proses pengulangan atau disebut dengan iterasi, dimulai dari penyelesaian dasar awal yang layak hingga penyelesaian dasar akhir yang layak di mana nilai dari fungsi tujuan telah optimum. Jika sudah optimum, maka pengulangan atau iterasinya sudah tidak dapat dilakukan lagi. Permasalahan yang kami angkat di sini yaitu Pak Ahmad memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 3 jenis produk yaitu kain sutra, kain wol, dan kain songket. Untuk memproduksi ketiga produk ini itu diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan bahan baku serat kapas. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 1000 kg per minggu, benang wol yaitu 2100 kg per minggu, dan serat kapas 1500 kg per minggu. Nah, kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dapat dilihat dalam tabel berikut. Dapat dilihat dari tabel ini, untuk membuat kain sutra maka dibutuhkan bahan baku benang sutra 2 kg dan benang wol 3 kg. Untuk membuat kain wol diperlukan 3 kg benang sutra dan 2 kg benang wol serta 1 kg serat kapas. Kemudian untuk membuat kain songket dibutuhkan 5 kg serat kapas. Nah, maksimum penyediaan untuk masing-masing bahan sesuai dengan uraian tadi yaitu 1000 kg untuk benang sutra, 2100 kg untuk benang wol, dan 1500 kg untuk serat kapas. Kemudian ketiga jenis produk memberikan keuntungan sebesar 50 juta untuk kain sutra, 20 juta untuk kain wol, dan 30 juta untuk serat kapas. Jika Pak Ahmad menginginkan keuntungan yang maksimal, maka berapakah jumlah unit setiap jenis produk yang harus diproduksi setiap minggunya? Lalu penyelesaiannya yaitu yang pertama, menentukan variabel keputusan, fungsi tujuan, serta fungsi kendalanya. Berdasarkan permasalahan tadi dapat kita tentukan variabel keputusannya adalah X1 yaitu banyaknya kain sutra yang diproduksi, X2 yaitu banyaknya kain wol yang diproduksi, dan X3 yaitu banyaknya kain songket yang diproduksi. Nah, lalu berdasarkan permasalahan tadi dapat kita ketahui bahwa Pak Ahmad menginginkan keuntungan yang maksimal, maka
sudah pasti fungsi tujuannya adalah memaksimumkan. Memaksimumkan apa? Memaksimumkan Z sama dengan 50x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 dalam satuan juta. Karena keuntungan yang diperoleh dari kain sutra adalah 50 juta, keuntungan yang diperoleh dari kain wol adalah 20 juta, dan keuntungan yang diperoleh dari kain songket dia adalah 30 juta. Maka fungsi tujuannya dapat kita tuliskan seperti itu. Lalu selanjutnya fungsi kendalanya kita peroleh dari tabel seperti yang ada di permasalahan tadi. Maka kita ketahui fungsi kendalanya adalah 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 1000, 3x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 2100, x2 ditambah 5x3 kurang dari sama dengan 1500, x1, x2, dan x3 nya lebih besar sama dengan 0. Langkah kedua yaitu kita harus mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendalanya ke dalam bentuk standar. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Maka kita bisa dengan menambahkan variabel pengetat atau slack. Nah, fungsi tujuannya menjadi memaksimumkan Z sama dengan 50x1 ditambah 20x2 ditambah 30x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah 0s3, di mana S1, S2, dan S3 ini merupakan variabel pengetat atau slack. Nah, sedangkan untuk fungsi kendalanya dia menjadi 2x1 ditambah 3x2 ditambah 0x3 ditambah S1 sama dengan 1000 untuk fungsi kendala yang pertama. Kenapa di sini dia ditambah S1? Karena fungsi kendala yang pertama kita tahu bahwa tanda pertidaksamaannya yaitu tanda kurang dari sama dengan. Maka dari itu di sini ditambah dengan variabel pengetat S1. Kemudian untuk fungsi kendala kedua menjadi 3x1 ditambah 0x2 ditambah 2x3 ditambah s2 sama dengan 2100. Dan fungsi kendala ketiganya menjadi 0x1 ditambah x2 ditambah 5x3 ditambah s3 sama dengan 1500. Yaitu membuat tabel simplex. Dari fungsi tujuan dan fungsi kendala yang sudah kita ubah menjadi bentuk standar, maka kita bisa mengisi tabel simplexnya. Bentuk tabel simplexnya adalah seperti ini. Pada tabel simplex ini kita ketahui ada kolom CB, ada kolom basis, ada baris basis, ada baris CJ, ada kolom RHS, kolom rasio, dan baris CC min CJ. Langkah pertama kita bisa mengisikan baris basisnya terlebih dahulu, yang kita isi dengan variabel-variabel keputusan. Variabel-variabel keputusan ini dapat kita lihat pada fungsi tujuan yang sudah diubah menjadi bentuk standar seperti pada gambar kanan atas, yaitu variabel keputusannya adalah x1, x2, x3, s1, s2, dan s3. Nah, selanjutnya kita bisa mengisi baris JJ-nya. Baris JJ ini kita isi berdasarkan koefisien dari masing-masing variabel keputusan. Yang kita lihat pada fungsi tujuan di gambar kanan atas, koefisien untuk masing-masing variabel keputusannya adalah 50, 20, 30, 0, 0, dan 0. Kemudian kita bisa mengisi kolom di bawah variabel-variabel keputusan yang kita isi dengan koefisien dari masing-masing variabel keputusan yang ada pada fungsi kendala. Nah, berdasarkan gambar kanan atas dapat kita isi koefisien untuk masing-masing variabel keputusan dari fungsi kendala itu adalah untuk x1 230, untuk x2 301, untuk x3 025, untuk s1 adalah 100. Mengapa? Karena pada fungsi kendala kita ketahui bahwa yang memiliki variabel s1 hanya fungsi kendala yang pertama. Maka untuk fungsi kendala yang kedua dan ketiga, koefisien untuk s1 kita isi 0. Kemudian untuk S2 kita peroleh 010. Mengapa? Karena berdasarkan fungsi kendala kita ketahui yang memiliki variabel S2 hanyalah fungsi kendala yang kedua. Maka untuk fungsi kendala yang ke-1 dan ketiga kita isi untuk variabel S2 nya adalah 0. Begitupun alasannya untuk mengisi yang S3 kita peroleh koefisiennya adalah 001. Lalu selanjutnya kita bisa mengisi kolom RHS-nya. Kolom RHS di sini kita peroleh dari
persamaan sebelah kanan pada fungsi kendala. Nah, persamaan sebelah kanan pada fungsi kendala seperti yang terlihat pada gambar kanan atas kita peroleh yaitu masing-masing 1000, 2100, dan 1500. Kemudian di sini selanjutnya kita bisa menentukan basisnya yang akan kita isikan pada kolom basis di sebelah kiri sini. Nah, basisnya kita peroleh, kita lihat dari koefisien fungsi kendalanya yang mana variabelnya itu membentuk suatu matriks satuan atau matriks identitas. Nah, dari koefisien-koefisien fungsi kendala sini dapat kita lihat yang membentuk matriks satuan atau matriks identitas variabelnya adalah variabel S1, S2, dan S3. Maka kita pilih basisnya adalah S1, S2, S3. Kita tuliskan pada kolom basis yaitu S1, S2, dan S3. Sehingga kita bisa mengisi kolom untuk CB-nya kita isi berdasarkan koefisien dari masing-masing basis ini. Maka koefisien dari S1 yaitu 0, koefisien dari S2 yaitu 0, dan koefisien dari S3 yaitu 0. Lalu langkah berikutnya kita mengisi baris ZC min CJ-nya. Baris ZC min CJ di sini kita isi berdasarkan seperti ini. Untuk X1 contohnya koefisien 2 dikalikan dengan 0 ditambahkan dengan 3 dikalikan 0 ditambahkan dengan 0 dikali 0, lalu hasil penjumlahannya kita kurangi dengan CJ, dimana CJ nya untuk X1 adalah 50. Maka kita peroleh CC min CJ untuk S1 adalah min 50. Begitupun seterusnya untuk X2 dan sampai dengan S3 dan juga RHS. Nah, misalnya untuk X2, maka dapat kita peroleh 3 dikalikan 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 0, kemudian hasilnya dikurangi 20. Maka kita peroleh CC min CJ untuk X2 adalah 20. Begitupun untuk X3 kita peroleh min 30, S1 kita peroleh 0, S2 kita peroleh 0, dan S3 kita peroleh 0. Nah, untuk RHS juga sama, yaitu 1000 dikalikan 0, kemudian 2100 dikalikan 0, 1500 dikalikan 0, dan hasilnya dijumlah, maka kita peroleh CC min CJ untuk RHS-nya adalah 0. Nah, setelah kita membuat tabel simplex, maka langkah selanjutnya yaitu kita tentukan pivotnya. Untuk menentukan pivot, maka yang pertama kita pilih dulu kolom mana yang akan kita jadikan sebagai pivot. Penentuan kolom ini bergantung pada nilai ZC min CJ-nya, di mana ZC min CJ-nya ini tergantung dari soal apa permasalahannya, minimum atau maksimum. Jika minimum, maka ZC min CJ-nya yang diambil adalah yang paling positif. Sementara jika persoalannya mengenai memaksimumkan, maka ZC min CJ-nya diambil yang paling negatif. Nah, karena di sini adalah suatu bentuk permasalahan untuk memaksimumkan fungsi tujuan, maka yang diambil adalah ZC min CJ yang paling negatif. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai ZC min CJ-nya yaitu min 50, min 20, dan min 30. Sehingga untuk ZC min CJ yang paling negatif adalah min 50. Sehingga kita bisa tentukan bahwa kolom pertama, yaitu kolom pada X1, kita tentukan sebagai kolom pivot. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita hitung rasionya. Perhitungan rasio diperoleh dari RHS dibagi dengan kolom pivot yang sudah dipilih. RHS di sini pada baris pertama yaitu 1000, dan pada kolom pertama baris pertama yang dipilih sebagai pivot adalah 2, sehingga 1000 dibagi 2 menghasilkan rasio 500. Begitu juga untuk RHS yang 2100 pada baris kedua dibagi 3 yaitu menghasilkan rasio 700, dan 1500 dibagi 0 pada baris ketiga itu tidak terdefinisi, sehingga untuk rasionya kita bisa tulis sebagai strip saja. Nah, untuk penentuan baris pivot, maka kita pilih rasio yang paling kecil.
di sini yang paling kecil adalah rasio 500, sehingga bisa kita pilih bahwa baris pertama merupakan baris pivot. Nah, dari ini pivot yang dipilih ini kita bisa simpulkan bahwa 2 ini merupakan pivot karena dia 2 ini merupakan pertemuan antara baris dan kolom. Nah, setelah kita tentukan pivot, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan operasi baris elementer. Tetapi, sebelum melakukan OBE, kita perlu merubah dulu basis yang sudah kita peroleh. Basisnya itu kita lihat dari pivot. Pivotnya terletak pada baris pertama, sehingga untuk basis yang kita rubah yaitu pada baris pertama, yaitu S1. Kita rubah dengan apa? Lihat dia berada pada kolom apa. Nah, di sini 2 itu berada pada kolom X1, sehingga basis S1 dirubah dengan S1. Untuk CB itu juga dirubah dengan nilai CJ dari X1, yaitu 50. Nah, setelah dirubah basisnya baru kita lakukan OBE. Pertama, pivot itu harus dijadikan 1, sehingga semua pada baris pertama harus dikalikan setengah agar diperolehlah nilai pivot sama dengan 1. Sehingga pada baris pertama diperoleh hasil yaitu 1, 3/2, 0, setengah, 0, 0. Begitu juga untuk RHS. RHS ini juga dikalikan dengan setengah, sehingga 1000 dikali setengah yaitu diperoleh 500. Kemudian bagaimana untuk kolom-kolom di bawah pivot itu harus dijadikan sebagai 0. Sehingga untuk baris kedua kita perlu menambahkan dengan min 3 kali B1. B1 ini merupakan baris baru atau nilai yang terbaru pada tabel terbaru. Sehingga pada baris kedua yaitu bernilai 3, contohnya 3 ditambah min 3 dikali baris pertama. Baris pertamanya itu nilainya 1, sehingga 3 ditambah min 3 diperolehlah hasilnya 0. Begitu juga untuk seterusnya. Diperoleh hasil min 9/2, 2, min 3/2, 1, 0, dan 600. 600 ini diperoleh dari baris kedua yaitu 2100. Min 3 dikali baris pertama. Baris pertamanya adalah 500. Sehingga 2100 ditambah min 3 dikali 500 dengan diperolehlah hasil 600. Nah, untuk baris ketiga yaitu tidak dilakukan operasi baris elementer lagi karena untuk di bawah pivot dia tuh sudah bernilai 0, sehingga kita hanya perlu menulis ulang kembali. Setelah kita lakukan OBE, maka kita tentukan lagi pivotnya karena tabelnya itu masih ada yang bernilai negatif yaitu min 30, sehingga ini bukan merupakan tabel optimum. Perlu dilakukan OBE lagi agar diperoleh tabel yang paling optimum, sehingga kita tentukan pivotnya lagi. Pivot, ingat bahwa kita adalah memaksimumkan fungsi Z, sehingga ZC min CJ yang diambil adalah yang paling negatif, sehingga diambillah X3 kolom ketiga yaitu sebagai kolom pivot. Kemudian kita hitung lagi nilai rasionya. Rasionya diperoleh dari RHS dibagi dengan kolom pivot. Pada baris pertama, RHS-nya adalah 500. Dibagi 0, dia tidak terdefinisi, sehingga kita tuliskan strip. Pada baris kedua, 600 dibagi 2, diperoleh hasil 300, dan 1500 dibagi 5, diperoleh hasil 300. Nah, karena rasio pada baris kedua dan baris ketiga itu sama, maka yang kita ambil adalah pada baris ketiga, yaitu pada kolom X3 baris ketiga bernilai 5. Nah, untuk rasio yang sama sebenarnya boleh dipilih terserah antara
baris kedua atau baris ketiga. Tapi untuk kasus ini yang dipilih yaitu pivot pada baris ketiga kolom ketiga, yaitu 5. Nah, karena pada tabel sebelumnya itu masih belum optimum, atau artinya masih ada ZC min CJ yang negatif, maka kita perlu lakukan UBE kembali. Tetapi sebelum itu, kita perlu ganti basisnya terlebih dahulu terhadap apa yang sudah kita peroleh. Basisnya diganti pada baris ketiga, S3 diganti dengan X3, dan nilai CB-nya yaitu 30. Kemudian kita lakukan UBE dengan mengalihkan semua baris ketiga dikalikan dengan 1/5 agar diperoleh pivotnya 5 itu berubah menjadi 1. Sehingga 0 dikali 1/5 yaitu 0, 1/5 dikali 1 adalah 1/5, 5 dikali 1/5 adalah 1, 0 dikali 1/5, 0, dan untuk RHS yaitu 1500 dikali 1/5 maka diperoleh RHS sebesar 300. Kemudian untuk baris kedua dan baris pertama kita perlu menolkan pada kolom ketiga, sehingga untuk baris kedua kita perlu mengurangkan dengan 2 kali baris ketiga pada tabel baru, sehingga baris keduanya yaitu 2 dikurangi 2 kali baris ketiga pada tabel baru yaitu 1, 2 kali 1 adalah 2, 2 dikurangi 2 diperolehlah 0. Begitu juga untuk seterusnya. Dan pada baris pertama, karena dia itu sudah bernilai 0 pada kolom ketiga, artinya kita hanya perlu menulis ulang tanpa melakukan UBE. Kemudian kita tentukan pivot kembali. Nah, kita lihat pada ZC min CJ ini semuanya sudah positif, tetapi kita bisa coba lagi untuk lebih mengoptimalkan, yaitu pada kolom kedua kita pilih agar dia ZC min CJ-nya bernilai 0, sehingga kita pilih kolom 2 sebagai pivotnya. Kemudian kita hitung rasionya kembali. Rasio rumusnya adalah RHS dibagi kolom pivot, sehingga 500 dibagi 3/2 diperoleh 333,33. 0 dibagi min 49/10 diperoleh rasio 0, dan 300 dibagi 1/5 diperoleh rasio 150. Kemudian ingat bahwa rasio yang dipilih adalah rasio yang paling kecil, sehingga dipilihlah baris kedua sebagai baris pivot. Nah, dari baris kedua dan kolom kedua kita peroleh pivotnya yaitu min 49/10. Sama seperti langkah-langkah sebelumnya, setelah kita menentukan pivot, maka kita lakukan OBE kembali. Tapi sebelum itu, kita perlu ganti basis yang sudah kita peroleh. Karena pada tabel sebelumnya, yaitu pivotnya pada baris kedua, kolom kedua, maka kita perlu ganti pada tabel baru, basisnya pada baris kedua, yaitu S2 diganti dengan X2, diganti CB-nya juga 0 ke 20, sehingga pada baris kedua pivotnya itu min 49/10 perlu kita rubah menjadi 1. Maka dari itu pada semua baris kedua perlu dikalikan dengan min 10/49, sehingga diperolehlah hasil pada baris kedua yaitu 0, 1, 0, 15/49, 1, min 10/49, dan RHS-nya yaitu 0, karena 0 dikali min 10/49 adalah 0. Kemudian pada baris pertama dan baris ketiga kolom kedua, yaitu kita perlu menolkan, sehingga pada baris pertama yaitu 3/2 perlu dikurangi dengan 3/2 dikali baris kedua pada tabel baru, sehingga 3/2 dikurangi 3/2 dikali 1 diperoleh nilai 0. Begitu juga untuk baris pertama setiap kolomnya diperoleh
dengan cara yang sama. Dan untuk RHS sendiri, maka pada baris pertama yaitu 500 dikurangi 3/2 dikali 0 sehingga RHS-nya tetap 500. Dan untuk yang baris ketiga yaitu 1/5 kita rubah menjadi 0 yaitu dengan mengurangi dengan 1/5 dikali baris kedua pada tabel baru sehingga 1/5 dikurangi 1/5 diperolehlah nilai 0. Begitu juga untuk kolom-kolom pada baris ketiga diperoleh dengan cara yang sama. Dan untuk RHS dia 300 dikurangi 0 adalah 300. Nah, kita lihat di sini bahwa ZC-MCJ-nya itu sudah optimum. Semuanya sudah positif dan X1, X2, X3 kolomnya bernilai 0, 0. Sehingga pada tabel ini bisa disimpulkan merupakan tabel optimum. Setelah diperoleh tabel yang paling optimum, maka kita bisa tentukan penyelesaian dari X1, X2, X3, dan Z-nya. Untuk nilai X1, X2, dan X3, kita peroleh dari nilai RHS-nya. Sementara untuk nilai Z-nya, kita peroleh dari nilai ZC min CJ pada kolom RHS. Sehingga diperoleh untuk X1 adalah 500, X2 adalah 0, X3 adalah 300, dan Z-nya adalah 34.000. Nah, setelah memperoleh nilai penyelesaian pada langkah sebelumnya, maka untuk langkah selanjutnya yaitu kita perlu cek kebenaran dari nilai yang kita peroleh tersebut. Untuk mengeceknya, dapat dilakukan dengan mensubstitusikan nilai X1, X2, dan X3 ke dalam fungsi tujuan Z-nya, di mana dalam soal fungsi tujuan Z-nya kita telah tentukan tadi yaitu 50X1 ditambah 20X2 ditambah 30X3. Ini dalam satuan juta. Kemudian dengan diperolehnya nilai X1 500, X2 0, dan X3-nya 300, maka substitusikan ke dalam fungsi tujuan yang tadi, sehingga diperoleh 50 dikali 500 ditambah 20 dikali 0 ditambah 30 dikali 300 sama dengan 25.000 ditambah 0 ditambah 9.000 sehingga diperoleh hasil akhir fungsi Z-nya yaitu 34.000. Nah, 34.000 ini kalau kita cocokkan pada langkah sebelumnya pada tabel simplex yang sudah optimum ini sudah sesuai atau sama nilainya sehingga dapat kita simpulkan bahwa kebenaran nilai yang sudah kita peroleh tersebut adalah sudah benar. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk mencapai keuntungan maksimum, Pak Ahmad harus memproduksi kain wol sebanyak 500 kain per minggu, kain sutra sebanyak 0 kain, dan kain songket sebanyak 300 kain per minggu, dengan keuntungan maksimum yang didapat oleh Pak Ahmad yaitu sebesar 34 miliar per minggu. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai program linear yang diselesaikan dengan menggunakan metode simplex. Semoga apa yang kami paparkan dapat diterima dengan jelas dan dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.